Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainaira dengan NIM 2042474 dari kelas 3C PGMI. Dalam rangka melaksanakan tugas UAS mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ibu Tika Sari SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Rasulullah SAW, yaitu manusia pilihan yang Allah utus untuk membawa cahaya Islam kepada umat manusia. Rasulullah SAW lahir di kota Makkah pada tahun Gajah. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur, penyayang, dan selalu berkata benar. Bahkan sebelum ia menjadi nabi, masyarakat sudah memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika beliau berumur 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak saat itu, beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, mengajarkan tauhid, akhlak mulia, serta kebaikan kepada semua manusia. Walaupun banyak yang menantang, Rasulullah tetap bersabar, tetap tersenyum lembut, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Namun, beliau juga sangat peduli kepada umatnya. Bahkan di akhir hidupnya, yang selalu beliau pikirkan adalah keselamatan dan kebaikan kita semua. Kisah Rasulullah SAW tadi ada banyak teladan yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah akhlak beliau yang selalu jaga amanah dan tepati janji. Oke, mari lihat video animasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Kabi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua. Jangan berkhianat, jaga amanah dan tepati janji. Ini undangan yang harus kalian serahkan kepada Pak Ustadz. Jangan sampai hilang. Baik, Ibu. Ingat ya, jangan main-main. Langsung ke rumah Pak Ustadz dulu. Siap, laksanakan. Ibu tenang aja. Kami janji akan mengantarkannya dengan aman. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau lewat jalan mana nih? Lewat taman atau mau lewat lapangan? Taman aja. Let's go. Maaf, Bika. Ada apa sih? Coba kamu lihat itu. Teman-teman, mereka sedang apa ya? Kita cek dulu yuk. Siapa tahu mereka butuh pertolongan. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sedang apa? Ini loh, si kucing kasihan sekali. Ada yang iseng pasang kaleng ke lehernya. Tapi talinya kuat banget, gak bisa diputus. Teman-teman, aku punya gunting. Alhamdulillah. Sekarang, ayo kita bebaskan kucing ini. Yeay, berhasil. Alhamdulillah. Kami mau main istana pasir di taman sebelah sana. Kalian mau ikut? Kami sudah bawa peralatan lengkap loh. Wah, cetakan istana pasir besar sekali. Kemarin aku dapat hadiah. Kita main bersama yuk. Bika mau. Bika, kita kan harus ke rumah Pak Ustadz. Bika ingin main. Sebentar saja. Tapi Ibu bilang kita tidak boleh main-main dulu. Harus ke rumah Pak Ustadz dulu. Gimana kalau kita main sebentar? Lalu kita semua pergi ke rumah Pak Ustadz bersama-sama. Benar, kami antar kalian. Ayolah, Kabi, sebentar saja. Oke deh. Yuhuu. Beneran sebentar ya? Tentu. Beneran gak apa-apa kan ya? Kalau cuma sebentar aja. Lihat Den, udah jadi istananya. Bentengnya juga udah jadi.
Jembatan penyeberangan juga udah selesai. Tambahkan pohon supaya sejuk. Tambahin pohonnya lagi. Tambah kecepatan lagi. Hati-hati, Den. Kami kejar mereka. Aduh, hati-hati Bika. Kita hampir jatuh nih. Capek aku. Tapi seru kan? Kebab ini enak loh. Abi mau? Mau dong. Aku kan juga lapar. Gerimis. Iya loh, hujan. Ayo kita pulang sebelum hujan tambah deras. Gimana nih? Tentu saja pulang. Ayo cepetan. Ya Allah, tolong jangan deras dulu hujannya. Kabi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua. Kita berteduh saja dulu di halte itu. Ya Allah, bagaimana ini? Hujannya deras banget. Petirnya juga serem. Baju Bika basah semua. Bika kedinginan. Aku juga sama. Tasku juga basah ini. Kenapa? Tasku tidak ada, Bika. Loh, Undangan untuk Pak Ustadz ada di tas itu. pasti ketinggalan di taman. Ayo, kita cari. Dek, mau kemana? Masih hujan loh. Tas saya ketinggalan di taman, Bu. Kami mau ambil dulu. Bahaya loh, hujannya deras sekali. Banyak petir juga. Tunggu reda dulu. Tapi tas itu... Keselamatan yang utama. Insya Allah akan menjaga tas kamu. Sini, duduk sama kakek. Kalau di situ, kalian akan semakin basah. Hujan udah reda. Ayo Kabi, kita cari tasmu. Ayo. Terima kasih, Kek. Kami permisi dulu. Iya, berhati-hatilah. Kok tidak ada? Kamu taruh di mana? Tadi aku taruh di sini kok. Ayo kita cari dulu. Tas kan tidak mungkin bisa berpindah sendiri. Atau jangan-jangan ada yang mengambilnya. Jangan bicara begitu dong. Tidak ketemu. Aduh, di mana sih tasku? Kita kehilangan undangan untuk Pak Ustadz. Ibu pasti marah pada kita. Kabi, ini tas kamu ya? Iya, ini tas saya, Bu. Kamu ini selalu saja kehilangan barang-barang. Lain kali, jaga barang dengan hati-hati. Terima kasih banyak, Bu. Tas ini sama berharganya dengan masa depan Kabi. Benar, Bu. Terima kasih. Ya sudah, kalian lekas pulang. Hari sudah sore. Siap. Ayo cepetan dicek, Kabi. Undangan punya Pak Ustadz masih ada nggak? Iya. Basah. Gawat. Kita tidak akan bisa menyerahkan undangan ini. Ibu akan tahu kalau kita main-main dulu. Kamu sih, kenapa tadi minta main dulu? Bukannya langsung pergi ke rumah Pak Ustadz. Maaf. Apa kita jemur saja dulu biar kering? Tidak bisa. Sudah rusak begini, tidak mungkin bisa dipulihkan. Kita tulis ulang? Itu juga tidak mungkin. Gimana ini? Sudah, kita pulang saja dulu. Bajumu basah semua, Bika. Nanti kamu bisa sakit. Assalamualaikum. Kami pulang. Waalaikumsalam. Kalian ini pasti main dulu tadi kan? Kehujanan basah semua begitu. Sana, segera mandi. Jangan sampai sakit nanti. Kalian kok tegang begitu? Ada apa ini? Tidak kok. Kami mandi dulu. Iya, undangan untuk Pak Ustadz sudah diantarkan. Tentu. Hari Rabu besok kan? Syukurlah.
Iya, yang akan memberi sambutan dan membacakan doa adalah Pak Ustadz. Gimana ini Kabi? Acara besok bisa gagal gara-gara kita. Hayo, kalian sedang bisik-bisik apa? Kakak, Kakak punya cerita yang bagus banget buat kalian. Ah? Kalian mau dengar? Kalian tahu tidak? Sejak kecil, Nabi Muhammad telah terbiasa bekerja mengembalakan domba milik para tetangga. Beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi, para pemilik ternak ini merasa tenang tiap kali menitipkan ternak kepada Nabi. Karena sifatnya yang mulia ini, Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan selalu dapat dipercaya dalam mengelola harta dan menyampaikan kebenaran, sehingga menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini. Siapa yang ingin seperti Nabi? Aku mau. aku juga. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Maafkan kami. Tadi di tengah jalan, Dika ingin main sama Denny dan teman-teman lainnya. Jadinya lupa sama undangan Pak Ustadz. Terus kami kehujanan. Undangannya basah. Sudah rusak. Ibu sudah tahu. Iya, Ibu Denny tadi telepon bilang kalau kalian main seharian sama Denny. Karena wajah kalian ketakutan begitu, pasti kalian sudah lupa pada janji yang tadi pagi kan? Maafkan kami, Bu. Maaf Ibu. Ini undangan yang baru. Saat ini Pak Ustadz ada di rumah Denny. Ayo, kakak akan mengantar kalian. Islam mewajibkan setiap muslim untuk memelihara amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan dapat dipercaya. Sifat ini merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Oke, sebelum saya tutup, saya punya satu pantun yang mengingatkan kita pada teladan beliau, yang dimana pantunnya ittabi sunnatal amin tanalu khairan fi kulli hin, yang artinya ikutilah sunnah Rasulullah yang terpercaya, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan di setiap waktu. Nah, dari pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga amanah dan mencontohkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.